Tetangganya beli pemanas, dia kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia terputar-putar. Tetangganya beli motor, dia bunyi ngong 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 ngong. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Gak usah, lebih baik sibuk urus dirinya, betul tidak? Gak usah gila urusan. Apalagi nanti ini bulan Februari ada pemilu, jangan ada golput ya. Semua memilih ya, memilih ya, memilih ya. Nggak usah musuh-musuhan, beda pilihan tidak apa-apa, yang penting jangan bermusuhan, betul tidak? Orang bermusuhan jangan, enak aja orang cari kursi kau dilempari kursi. Nggak usah, baik-baikan saja semua, betul. Kalau beda pilihan nggak apa-apa, biasa, keles. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tadi? Muhasabah, introspeksi diri, banyak-banyak berdoa. Nanti kita di kuburan sendirian, tidak ada orang ditemani di kuburan. Bagaimanapun cintanya suami sama istrinya, kalau istrinya mati dia pasti tidak ikut dikubur. Dia menangis, cuma satu matanya digosok. Nah tunjuk yang lain. Yang itu sama juga. Bagaimanapun cintanya ibu kepada suaminya, kalau meninggal suaminya tidak dikubur sama suaminya. Dimandikan mayatnya suaminya, mandikan juga saya. Dibungkus juga saya. Diangkat jenazahnya, naikkan saya. Pasti turun ke kuburan, ibu mau turun, takut. Tahun depan menikah lagi. Istri saya pintar, jago istri saya tuh. Sebelum meninggal dia jual semua emas, baru dia bangun masjid. Hebat itu istri saya. Saya datang, Kak maaf, tidak ada lagi emas di rumah ini. Kenapa? Saya bangunkan sumbang untuk masjid. Bagus. Uang rekeningnya dinaikkan orang umroh 40 orang. Bagus. Hebat itu istri saya. Jadi istri saya meninggal, saya lihat istri saya, kayaknya istri saya akan meninggal ini jam 5 sore. Saya lihat subuh-subuh, jam 5 sore meninggal ini. Benar jam 5 sore, karena ada tanda-tandanya. Saya bisa lihat itu tanda-tandanya. Karena kita sudah pelajari di pesantren, ada tanda-tandanya itu kalau orang mau mati. Saya bilang kayaknya jam 5 sore. Betul jam 5 sore. Bila saya bilang kumpul semua salat asar berjamaah di rumah sakit. Saya tanya siapa yang pegang rekening istri saya. Kata adik saya, adiknya istri saya Kak, berapa isinya? Sekian, sumbang semua. Kosongkan itu. Kayaknya istri saya mau berangkat dalam keadaan tidak ada, semua sudah disedekahkan. Meninggallah istri saya, kosong semua rekening. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit mau dibayar. Baru saya berpikir, lah ini kan rumah sakit, belum dibayar. Lalu mayatnya dibawa lah. Saya berpikir ini rumah sakit belum dibayar. Tiba-tiba saya dibisikin sama kepala rumah sakit, Ustadz ada apa? Nol. Apa ya nol? Nol. Apa ya nol? Nol. Gratis. Itu yang saya tunggu. Makanya saya mohon maaf banyak nanya, kenapa Ustaz sebelum menikah? Saya ganti dengan puasa. Saya puasa tiap hari. Kan kata Nabi, menikahlah. Kalau kau tidak sanggup menikah, puasalah. Maka saya puasa tiap hari. Kalau Senin kan puasanya Nabi Muhammad SAW, karena hari lahirnya. Hari Kamis amal ibadah diangkat, maka puasa Kamis. Kalau
hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Hari ini bersabar, besok syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Kalau ada namanya puasa Idris, ada juga puasa Nabi Adam, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau puasa Nabi Idris setiap hari puasa, itulah saya ambil. Aisyah juga begitu, meninggal Nabi, Aisyah langsung puasa tiap hari. Saya juga puasa tiap hari, tapi batal kalau ada acara. Karena menghargai acara. Dan kebetulan tiap hari ada acara. Pada hah? Pada jamaah ini jamaah makin banyak ya. Bisa dimulai ceramahnya. Yang pertama tadi apa? Ingat ya, muhasabah ya. Renungkan diri ya. Catat-catat ya. Jangan puas dengan ilmu, sedekah. Jangan puas dengan ibadah, tambah terus ibadahnya. Dan puaslah dengan 3. Siapa itu? Puaslah dengan makanan. Apa yang ada terima saja. Nggak usah cari yang tidak ada. Betul tidak? Wahai suami, wahai suami, oh suami-suami, jangan pernah komentar makanan istri, masakannya. Ada yang dimasak, makan saja. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Karena ibu memasak itu tidak gampang. Bertengkar dulu sama penjual ikan. Berapa harganya, berapa harganya, berapa. Baru masak lagi, tidak gampang itu. Betul. Dijagain lagi, jangan ada pas sampai ada kucing. Baru datang suami, saya sudah makan, sakit hati. Betul tidak? Suami yang baik adalah suami yang menyerahkan semua uangnya kepada istri. Saya begitu itu. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Berarti saya menikah 10 tahun 5 bulan 12 hari. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Saya baru sadar. Ya, saya tidak pernah bertengkar ya. Iya. Istri saya tidak pernah marah sama saya. Dan saya tidak pernah marah sama beliau walaupun 1 kali. Waktu malam meninggalnya itu mau diimpuskan, jangan impus saya, capek saya. Kata orang, harus diimpus. Nanti ustaz datang marah, langsung jangan pernah bilang ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi ustaz. Kaget orang, ustaz tidak pernah marah. Istri itu tidak boleh dimarahi. Wahai suami, istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Ulangi. Perjelas. Barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Makanya saya tidak pernah mau marah sama istri. Tidak mau saya istri saya dilaknat. Marahi saya. Saya tidak mau marah. Bagaimanapun usahanya almarhumah waktu hidup berusaha kasih marah saya tidak pernah marah. Dia masak, maaf kak, nasinya keras, tidak apa-apa kan dari beras. Kak, maaf nasinya lembek, kan dikasih air. Maaf kak, nasinya hangus, tidak apa-apa kan tadi dari api. Saya tidak pernah menolak apa yang dimasak. Kak, maaf, saya lupa masak. Bagus, kita makan di luar. Betul tidak? Betul tidak? Belajar sama kuda. Itu kuda, hebat itu kuda. Tidak pernah marah. Selalu ketawa. Dipukul ketawa, dinaikin.
beda. Dikasih makan ngapa? Dikasih minum. Yang paling bandel itu adalah kambing. Makanya semua nabi pelihara kambing. Kalau mau jadi pemimpin belajar pelihara kambing, karena kambing paling susah diatur. Kalau suaranya ke atas itu anak kambing, nggak boleh dipotong. Berarti masih menyusu. Kalau suaranya ke bawah juga tidak boleh dipotong, karena dia pasti hamil. Yang boleh dipotong yang suaranya kiri kanan. Potong. Potong. Sama juga anjing. Anjing itu ketahuan suaranya. Berarti dia lihat hantu. Lagi ketakutan. Berarti dia lihat orang disiksa, dikubur. Itu. Kalau ada anjing begini suaranya, berarti ada orang. Ada orang. Tapi kalau suaranya begini, berarti dia kejepit. Atau lagi kelaparan. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Ini ceramah lama ini. Udah jam 10 ini. Saya itu 7 menit lagi jam 10. Saya itu jarang ceramah di atas jam 10. Karena malam itu dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam untuk bermasyarakat. Itu makanya saya tidak pernah disuntik, tidak pernah diinfus, tidak pernah minum obat. Usia saya sudah 50. Kayak 49. Hah? 50 loh ini. Alhamdulillah. Apa rahasianya Ustaz? Itu saya disiplin tidur, disiplin makan, disiplin ibadah. Pokoknya saya orangnya disiplin. 13 tahun saya di Trans TV, tidak pernah terlambat. Saya sudah 13 tahun di TV. Tiap subuh bangun jam 1, jam 2, jam 3 pergi kantor. Jam 4 sampai di kantor, atau setengah 5 atau setengah 4 sudah sampai di kantor. Jam 5 syuting, jam 8 pulang. Begitu tiap hari. Makanya Trans TV mau kontrak saya sampai 30 tahun. Usia saya sudah 50. Masih ada 20 tahun. Jadi nanti saya selesai kontraknya umur 70. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Dimulai ya? Gak apa-apa kan? 4 jam pertama adalah gunakan bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. 2, 3, 7, 8, 9, 10. Itu batasnya. Makanya kalau ada kegiatan acara jangan lewat jam 10. Makanya saya tadi setengah 7 sudah selesai, sudah siap di hotel menyeberang supaya tiba di sini Isya. Sampai di sini saya sudah jamak tadi. Sampai di sini, makanya saya tidak pernah terlambat itu. Makanya Jihan bilang, saya sudah datang duluan, Ustaz belum datang. Nama akam lobster di dalam itu. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. 4 jam tengah-tengah, 10 ke jam 2 gunakan untuk istirahat. 11, 12, 1, 2, 3, 11, 1. Itu gunakan tidur, jangan begadang. Hei, begadang jangan jangan. Kalau tiada, itu berontak tubuh itu.
berontak tubuh. Jam 2 sampai jam 6 bangun untuk ibadah 4 jam. 3, 4, 5, 6, 4 jam. Mulai dari tahajud sampai subuh, lanjut syuruk. Enak itu. Oke? Baiklah, karena waktu kita mulai. Karena baru satu dibahas, baru muhasabah. Kalau begini tempatnya ini, seandainya tidak merepotkan Pak, saya mau bawa Islam itu indah syuting di sini. Karena bau-bau sudah kita rencanakan bulan 5. Di sini kalau bisa bulan berapa ya? Tergantung saya ya. Nanti kita syuting di sini ya. Saya tadi lihat bagus sekali pemandangannya. Dan itu syuting tidak 1 hari, 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, 2, 3 Jumat. Itu 3 hari. Baru tayang di TV, di Trans TV. Kalau ini saya tidak tahu tayang di TV mana ini. Hah? Apa? TV kabel. Atau CCTV. Ini mudah-mudahan bisa jadi dokumentasi ya, ditayangkan. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Izin Pak Bupati, bisa saya tambah waktunya? Bisa tambah? Bisa tambah? Bisa tambah? Kapan lagi saya ceramah di sini? Apalagi Pak Bupati kan sahabat saya, Besti. Apalagi istrinya, keluarganya, sampai mertuanya saya akrab. Iya. Ada juga ponakannya namanya Rahmat. Itu kayak anak saya itu, gendong waktu ceramah. Sekarang sudah besar. Astagfirullah. Saya kenal itu waktu kelas 5 Pak. Sekarang sudah sarjana. Wow. Saya memang, mohon maaf ya, saya tidak akan melupakan orang. Ku ingat semuanya. Yang kedua, kita mulai ceramahnya ya. Yang kedua, doa. 1, 2, 3. Doa. Yang satu tadi muhasabah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa. Makanya hati-hati dalam berucap. Malaikat tidak akan mencatat apa dalam hati kita, tapi malaikat akan mencatat ketika kita keluarkan dari mulut. Makanya banyak orang kena dengan lagunya. Masak sendiri. Habis selesai cerai sama istrinya. Ayu Ting Ting lagunya salah alamat. Sampai sekarang tidak pulang suaminya. Saskia Gotik 1 jam saja, 1 jam setelah lamaran putus. Pilihlah aku jadi pacarmu. Dipilih sama Rahul, ditinggalkan sama anak-anak. Jangan memilih aku, tidak dipilih dia. Asanti yang dipilih. Jodohku, maunya ku dirimu. Makanya hati-hati kalau menyanyi. Ada juga pernah menyanyi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Yang nyanyi tidak bangun. Jadi hati-hati dengan nyanyian. Pulangkan saja pada udah cerai sama suami, dipulangkan betul. Baik, doa. 1, 2, 3. Doa. Catat di handphone. Catat. Ibu-ibu catat. Coba tangannya begini semua. Semua begini. Begini semua. Segini. Siapa yang tidak bisa begini berarti asam urat.
Baca Al-Fatihah 10 kali. Berapa? Surah apa? Sedekah subuh. Ulangi. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Catat. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kalau mau azan, duduk sudah. Tarhim, baca Al-Fatihah 10 kali. Al-Fatihah untuk Nabi. Catat. Supaya dapat syafaat. Yang pertama, Al-Fatihah buat siapa yang pertama? Al-Fatihah pertama buat siapa? Al-Fatihah pertama buat siapa? Al-Fatihah pertama buat siapa? Ada bisa takut. Emang? Ini baik sekali. Karena ini sendalku dari Mekah, tapi dibikinnya di Turki, dipakainya di kakiku. Jamaah. Al-Fatihah yang pertama buat siapa, Bu? Al-Fatihah yang pertama buat siapa? Supaya dapat. Yang kedua, Al-Fatihah buat seluruh muslim mukmin. Itu yang kedua. Catat. Al-Fatihah yang kedua untuk muslim dan mukmin. Sabar ya Pak. Ini ibu-ibu yang di belakang, tidak usah sakit hati. Tahu yang ibu-ibu di sini dari tadi duduk, dari tadi mau pipis tidak bisa keluar. Jadi sama-sama penderitaannya. Satu tahan berdiri, satu tahan pipis. Al-Fatihah yang kedua buat siapa? Muslim mukmin. Ya termasuk orang yang di Palestina, termasuk yang sudah meninggal. Gak apa-apa. Ini anak-anak ini banyak malaikatnya. Saya tidak pernah, saya punya 4 anak, tidak pernah saya marah sama anak. Mohon maaf, itu ya mungkin. Saya punya 4 anak, tidak pernah marah sama anak. Mau tahu tadi rahasianya kenapa istri saya tidak pernah marah sama saya? Mau? Karena semua harta atas nama istri. Rumah, emas, uang atas nama istri. Setuju, Bu? Marah nggak kalau begitu? Tidak. Kalau uang dipegang istri, aman, gampang masuk, susah keluar. Betul. Kata istri saya, Kak, kenapa rumah atas nama saya? Kenapa semuanya atas nama saya? Saya bilang, kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Betul tidak? Ini buat anakku, ini buat anakku. Pasti begitu kalau ibu-ibu itu. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di bau-bau. Atau ada anaknya di Bombana. Makanya hari Senin atur semua itu. Surat-surat kembalikan atas nama ibu-ibu. Jamaah, Masya Allah, jangan anak-anak itu mulia. Amin. Saya punya 4 anak, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekarang karena sudah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, tidak pernah saya marah sama anak saya, walaupun 1 kali. Anak itu tidak boleh dimarahin. Setuju anak-anak? Setuju. Siapa yang memarahi anaknya, maka rusak otaknya anak. Dan anak tidak boleh dipukul. Setuju? Coba naikkan tangan yang semua anak-anak. Setuju? Anak-anak tidak boleh dimarahi. Setuju? Anak-anak tidak boleh dipukul. Setuju? Karena kapan anak dipukul, maka yang sakit bukan badannya tapi hatinya. Anak tidak boleh dimarahi. Setuju? Anak tidak boleh dipukul. Setuju?
Anak saya tidak pernah minta uang, Pak. Mau tahu caranya? Ada tekniknya. Tidak pernah anak saya nangis minta jajan, tidak pernah. Tekniknya, berikanlah dia sebelum minta. Iyalah. Saya uangnya anak saya dulu setiap Jumat, namanya Jumat berkah. Tiap Jumat saya kasih uang jajan. Nanti Jumat depan baru kasih lagi. Dia harus tak pertahankan itu uang sampai 1 Jumat. Sekarang sudah berubah. 1 kali 1 bulan. Tiap tanggal 1 dia jaga uangnya sampai satu bulan. Bu, kalau tiap hari kita kasih, tidur siang, ditarik dari ada es krim. Apalagi pergi di toko itu ada bulat-bulat harganya